Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Hanifudin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Baik, pada video selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sebuah meta konsep berjudul pemilihan media pembelajaran. Nah, sebelum kita melakukan pemilihan media pembelajaran, di sini ada dua jenis, yaitu media yang sudah tersedia di lingkungan sekolah atau tersedia di pasaran. Dalam hal ini, media dirancang secara khusus oleh perusahaan tertentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Diproduksi secara massal dan biasanya harganya relatif murah, sehingga guru dengan mudah dapat memiliki dan menggunakannya karena media ini sudah siap pakai. Jenis media seperti ini disebut dengan media by jenis yang kedua disebut dengan media by design. Jenis media yang kedua ini menuntut guru atau ahli media untuk merancang media sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembelajaran tertentu. Nah, sebelum kita mulai pemilihan media pembelajaran, adapun apa urutan yang pertama dasar pertimbangan pemilihan media, yang kedua kriteria umum pemilihan media, yang ketiga kriteria khusus pemilihan media, dan yang terakhir prosedur pemilihan media. Nah, di sini saya menjelaskan yang pertama, dasar pertimbangan pemilihan media. Nah, ada dua alasan. Yang pertama yaitu alasan teoritis. Alasan pokok pemilihan media dalam pembelajaran karena didasari atau konsep pembelajaran sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat suatu totalitas yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media antara lain guru. Yang pertama, guru harus memahami karakteristik setiap media. Yang kedua, sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang ketiga, sesuai dengan metode pembelajaran yang dipakai. Terus yang keempat, sesuai dengan materi yang diajarkan. Efektifan, sesuai dengan keadaan siswa. Kualitas teknis, biaya pengadaaan, ketersediaan, dan kemudian memperoleh media, fleksibilitas dan kenyamanan media sesuai keterangan yang dulu dalam menggunakannya dalam pembelajaran sebuah materi. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya harus diterjemahkan dalam norma atau kriteria keputusan pemilihan. Gambaran jelas tentang hal ini akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, sesuai dengan metode pembelajaran. Terus yang ketiga, sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Terus yang keempat, keefektifan. Ini sesuai dengan keadaan siswa. Terus yang kualitas teknis, biaya pengadaan, ketersediaan dan kemudahan memperoleh media, terus fleksibilitas dan kenyamanan media, terus sesuai keterampilan guru dalam menggunakannya, ketersediaan waktu dalam menggunakannya, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Nah, terus yang alasan kedua yaitu alasan praktis. Alasan praktis berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan dan alasan pengguna media seperti guru, dosen, instruktur adalah mengapa menggunakan media dalam pembelajaran. Terdapat beberapa penyebab orang masih memilih media antara lain dijadikan oleh Arif Sadina sebagai berikut. Yang pertama, demonstrasi. Yang kedua, familiarity. Terus yang ketiga, clarity. Yang keempat, active learning. Yang kelima,
seperti yang dijelaskan bahwa keberadaan media dapat diperoleh dengan cara memanfaatkan yang sudah ada, baik media real ya diperoleh dengan cara memanfaatkan yang sudah ada, yaitu media alami yang terjadi di alam sekitar, misalnya gunung, sawah, air, dan berbagai jenis batuan seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Media juga dapat diperoleh dengan cara pembelian. Membeli berarti tidak terjadi proses desain oleh penulis media sudah ada langsung dengan katalog pembelian. Terus lanjut yang kedua, kriteria umum pemilihan media. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Namun demikian secara teoretik bahwa setiap media memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan memberikan pengaruh kepada aktivitas program pembelajaran. Sejalan dengan hal ini, pendekatan yang dibutuhkan adalah mengkaji media sebagai bagian integral dalam proses pendidikan yang kajiannya akan beberapa kriteria seperti ini. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran atau instructional goals. Terus yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran atau instructional content. Yang ketiga, kesesuaian dan karakteristik siswa. Yang keempat, kesesuaian dengan teori. Yang kelima, kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Yang keenam, kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Lanjut yang ketiga, yaitu kriteria khusus pemilihan media. Artinya itu menjelaskan tentang kriteria umum dan setelah itu yang ketiga tentang kriteria khusus pemilihan media. Apapun kriteria khusus pemilihan media dalam memilih media dengan tepat dapat dirumuskan dalam satu kata, action, yaitu akronim dari ASIS, personality, interactivity, organization, and value. Berikut akan dijelaskan masing-masing kriteria. Contoh 8. Yang pertama, akses. Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam yang kedua, cost. Yang ketiga, yang keempat, interactivity. Yang kelima, organization. Yang keenam, neurology. Kemudian yang terakhir adalah prosedur pemilihan media. Prosedur pemilihan media yang pertama, format pemilihan media. Prosedur dalam memilih media secara umum terdapat dalam dua format, yaitu metrik dan grafis. Untuk lebih jelasnya tentang masing-masing metode tersebut akan dibahas di bawah ini. Yang pertama adalah format lokal, yang kedua format matrik, yang ketiga format checklist, yaitu pada model dari ASIS. Terus prosedur pemilihan huruf Anderson. Terus yang ketiga prosedur pemilihan SEO. Ya, mungkin itu saja penjelasan tentang beberapa konsep juga materi pemilihan media pembelajaran yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.